kemudian jajaran pejabat yayasan GSN, para pengurusnya, mulai dari komite Ibu Cut Soraya, kemudian Direktur Budi Asmara, Direktur Kelembagaan Pak Nuryana, Koordinator Volunteer ada Ibu. Forum Komunikasi tingkat kecamatan ada Pak Camat, Bapak Oka Yudhistira Pranayuda, Chandra Kirana, Koorcap Rem 01 PD4, sehingga pada hari ini kita bisa bersama berkumpul di pendopo Kecamatan Banyumas sebagai acara puncak pelaksanaan bakti sosial skala besar, sekaligus adalah penutupan acara tersebut dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kegiatan bakti sosial skala besar yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas adalah salah satu program dan kolaborasi yang baik antara Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dengan Kodam 4 Diponegoro yang dilaksanakan di wilayah Korem 071 Jayakusuma, juga mendapatkan dukungan dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dan juga masyarakatnya. Bagi kami, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, kegiatan bakti sosial skala besar yang diselenggarakan dengan kolaborasi atau bekerjasama dengan institusi atau lembaga lain adalah untuk yang kali pertama. Karenanya, bakti sosial skala besar ini kami catat sebagai momentum penting dan bersejarah sebagai prestasi, sekaligus menjadi prasasti yang kami jadikan acuan untuk kerja-kerja sosial kemanusiaan kami selanjutnya. Sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan BSSB, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau disingkat Yayasan GSN, yang kemanusiaan. Dalam hal menjalankan misi, kami memiliki moto bergerak dengan hati. Yayasan GSN tidak bermaksud menduplikasi program pemerintah yang sudah ada atau yang sedang dijalankan, tidak pula yang belum terjangkau atau tersentuh oleh infrastruktur kebijakan pemerintah kemanusiaan. Sebagai informasi dari data yang kita dapatkan, dari data ada 40.623 orang. Kemudian SMP ada 13.716 orang, dan SMA ada 10.091 orang. Kemudian SMK ada 12.404 orang faktor kemiskinan. Dan kemudian kalau terkait dengan data kemiskinan, dari 276,7 juta penduduk Indonesia pada tahun 2023, atau 44,20 juta orang miskin. Sementara kalau kita menggunakan data BPS, ukuran orang miskin di Indonesia adalah angka penghasilan atau pendapatan per kapita tiap bulan di bawah 550.000 rupiah. Maka penduduk kita jauh lebih banyak yang lebih miskin. Dan hatinya permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan bangsa kita. Kami memiliki tanggung jawab untuk terus mengamati kondisi real atau nyata di tengah-tengah masyarakat dan merumuskan dalam bentuk-bentuk program yang memberikan solusi. Melalui peran ini, Yayasan GSN harus bertindak profesional, objektif, dan jernih dalam menelaah permasalahan yang dihadapi masyarakat bawah. Sehingga saat diperlukan memberikan masukan kepada pemerintah,
Yayasan GSN dapat menggambarkan secara gamblang apa adanya, akurat dan kredibel sesuai fakta nyata di lapangan. Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin melaporkan beberapa kegiatan dalam rangka bakti sosial skala besar di wilayah Banyumas yang terdiri dari 13 program. Ada yang sudah selesai, ada juga yang masih berjalan. Yang pertama, rehab rumah tidak layak huni atau yang sering kita sebut dengan RTLH. Ada 27 unit rumah di Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Dawuhan, dan saat ini masih dalam proses pengerjaan. 2. Pembuatan 3 titik sumur bor beserta kelengkapannya di Desa Dawuhan. 3. Rehab ringan bangunan sekolah 1 unit di SDN Dawuhan, dan ini sudah selesai. Dan saya melihat termasuk perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah yang keempat berupa 40 set bangku sekolah, 13 papan tulis, dan kelengkapan kelas lainnya untuk SDN Dawuhan sudah selesai. Dan saya berterima kasih Korem menyiapkan bangku sekolah, termasuk mejanya, ternyata kualitasnya luar biasa karena begitu saya angkat ternyata berat sekali. Saya tanya, kayu apa ini? Ternyata kayu jati, bukan kayu sengon biasa, kayu jati Pak Bupati, luar biasa dan kokoh sekali. Kelima, bantuan kursi roda kepada 37 warga masyarakat yang membutuhkan dan hari ini akan didistribusikan. 6. Bantuan kursi roda adaptif untuk 20 anak-anak disabilitas ganda. Tadi sepintas sudah kita lihat dalam videotron bagaimana kondisi disabilitas anak-anak yang menderita dan memang perlu bantuan kursi roda yang bersifat adaptif karena menyesuaikan kondisi badan mereka masing-masing. Kemudian ketujuh, operasi katarak yang semula ditargetkan untuk 35 orang penderita katarak, namun setelah dilaksanakan screening yang memenuhi syarat untuk dioperasi dalam minggu ini ada 17 orang. Kemarin dalam peninjauan saya di Desa Karangduren, di bedah rumah kami mendapatkan 1 orang, Ibu Sarni atau Nenek Sarni yang kita, karena usianya sudah 84 dan 1-2 tahun ini tidak bisa melihat. Saya curiga adalah katarak sehingga saya minta kembali dengan Pak Kasrem untuk dicek apakah memang karena katarak. Kalau memang karena katarak, segera dibantu untuk dioperasi. Kemudian bantuan kacamata minus kepada 30 anak. Dan ke-9 adalah operasi bibir sumbing yang saat awalnya adalah 3 orang, namun yang bisa dioperasi saat sekarang adalah 1 orang. 1 orang tidak memenuhi syarat dan 1 orang lagi ada kendala karena yang bersangkutan ada penyakit ikutan dan kemudian ada semacam apakah itu kanker atau apa di lidahnya, sehingga saya minta kepada Pak Danrem untuk coba tetap diobatin sampai di mana kalau memang harus operasi besar supaya didorong sampai ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk pembiayaan dari Yayasan GSN. Kemudian bantuan kaki palsu kepada 16 penerima manfaat, kemarin sudah langsung kita cek dan mereka berterima kasih sekali yang tadinya dia nggak bisa jalan dan akhirnya sekarang dengan kaki palsu yang sudah diukur sesuai dengan kondisi kaki masing-masing dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dan beraktivitas seperti orang normal. Bantuan alat yang ke-11, bantuan alat keperluan anak sekolah berupa seragam, tas, sepatu, buku, alat tulis sebanyak 1014 paket. Ke-12, bantuan alat produksi pada UMKM. 13, sunatan untuk 5 anak-anak. Ini sebenarnya dulunya banyak tapi orang sudah mengadakan sunatan massal sehingga tersisa tinggal 5 anak-anak yang belum disunat sehingga hanya 5 yang kemarin kita sunat. Dan terakhir ada tambahan kegiatan berupa pemberian pupuk urea sebanyak 10 ton. Jadi ada dari pupuk Indonesia akan memberikan bantuan kepada yayasan setiap bulan 10 ton. Dan kemudian MOU sudah dilaksanakan oleh kita di Jakarta kemarin dan kemudian hari ini apakah sudah sampai ya kemarin untuk pupuk 10 ton? Sudah sampai?
Terima kasih Pak Dandim. Nanti hari ini juga kita akan berikan bantuan tersebut langsung kepada para petani yang dikoordinir oleh Korem atau yang menjadi binaan Korem 71 Wijaya Kusuma. Dan ini diberikan secara sukarela dalam arti kata kepada kelompok tani dan gratis. Seluruh kegiatan dalam rangka bakti sosial skala besar ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan penuh dari pihak-pihak terkait. Oleh karenanya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Danrem 071 Wijaya Kusuma dengan seluruh jajarannya, termasuk di dalamnya adalah rumah sakit yang melaksanakan kegiatan operasi. Kemudian adalah kepada Bapak PJ Bupati dengan seluruh jajarannya termasuk Forkopimda yang telah membantu kegiatan bakti sosial skala besar sehingga berjalan dengan baik. Dan semua unsur yang terkait, dan tidak lupa kepada para Babinsa yang luar biasa dedikasinya dalam menghimpun data, turun ke lapangan, menggendong ibu bapak lansia. Ini kemarin saya lihat sendiri, bibi Sarni atau nenek Sarni ini digendong karena nggak bisa jalan dan kemudian mata nggak bisa lihat, digendong oleh Babinsa Karangduren. Terima kasih ikut bekerja rehabilitas bangunan sekolah dan perbaikan RTLH. Tidak lupa saya juga mengucapkan unsur kepolisian RI yang ikut membantu dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Para insan media, kami juga mengucapkan terima kasih telah meneruskan informasi kegiatan BSSB secara simultan melalui pemberitaan yang objektif dan mencerdaskan. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah ikut andil, ikut serta dalam kegiatan bakti sosial skala besar ini. Semoga ikhtiar kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga di masa yang akan datang kerjasama seperti ini dapat dilanjutkan dan terus dikembangkan. Program kegiatannya semakin beragam, kualitas maupun kuantitasnya pun terus ditingkatkan. Kolaborasi antara Yayasan GSN dengan TNI, khususnya dengan Kodam 4 di Balugoro yang saat sekarang dilaksanakan di wilayah Korem 071 Wijaya Kusuma, yang pelaksananya all out dilaksanakan oleh jajaran Korem Wijaya Kusuma, ini menjadi model kerjasama yang layak dijadikan contoh sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tak ada gading yang tak retak, tentu selalu ada kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan. Untuk itu, atas nama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, saya memohon maaf bila dalam pelaksanaan bakti sosial skala besar ini ada tindakan, ucapan maupun perilaku kami yang tidak berkenan. Kiranya Bapak Ibu berkenan dapat memaafkan, karena diantaranya ada juga yang masih belum kebagian karena di saat kita peninjauan langsung ke wilayah, baik itu RTLH, bantuan seragam sekolah, dan lain-lain, ada yang masih mengusulkan tempat kami belum Pak, rumah kami bocor, rumah kami reot, rumah kami ini, ada yang minta saluran irigasi diperbaiki, ada yang minta Pak, di desa kami kalau ada yang sakit ke rumah sakit susah sekali Pak, kalau boleh minta bantuan ambulan dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan kami untuk kita evaluasi dan kita rencanakan di program 2025. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan GSN atas sambutannya, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan PJ Bupati Banyumas kepada Bapak Iwanuddin Iskandar SH.M.Hum, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang
sangat saya hormati Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional Indonesia, Bapak Letnan Jenderal Teguh Arif. Beliau adalah asli Sukaraja. Dan ini adalah gerakan pertama kali di Indonesia, dimulai dari sini, dari Banyumas, bentuk dedikasi beliau yang betul-betul ingin membuat masyarakat Banyumas lebih sejahtera, lebih makmur, lebih sehat. Terima kasih Pak Jenderal Arif. Kemudian sahabat saya Pak Jenderal Melautusah, Jajaran Prokominca, terima kasih Pak Samad Banyumas luar biasa, dan seluruhnya yang tentunya berbahagia pada siang hari ini. Pak Jenderal Arif, saya matur nuwun sekali Bapak. Jadi inilah harapan yang harus diidolakan, diidamkan oleh seluruh kepala daerah dari unsur manapun, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Karena yang punya masyarakat itu tidak hanya kabupaten, tidak hanya kecamatan, tidak hanya desa, yang punya masyarakat itu adalah seluruh masyarakat Jawa Barat. Apalagi Gerakan Solidaritas Nasional Indonesia ini adalah gerakan yang menggerakkan hati, sehingga membuat seluruh masyarakat se-Indonesia yang saat ini sedang di-launching pada saat penutupan ini oleh Bapak Ketua, itu membuat kami bunga Bapak, bunga bahagia. Tentu saja sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang selaku pendiri yayasan ini. Beliau luar biasa, beliau mencintai rakyat seluruh Indonesia, dan beliau sudah pantas, sudah layak untuk jadi Presiden Republik Indonesia, karena filosofi beliau adalah mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Sampaikan salam hormat kami Bapak. Berikutnya, kita bisa kolaborasi Bapak, karena kami tahu bahwa kami ada program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten Banyumas ini, bahkan di kabupaten ataupun kota ataupun provinsi seluruh Indonesia ada program yang seperti ini. Tinggal nanti maksud kami adalah ya, kami ada data, di kami ada data mana-mana yang perlu diintervensi, ya, baik itu RTLH, kemudian kemiskinan ekstrim, kesehatan juga seperti sunat dan sebagainya. Kami juga ada kegiatan-kegiatan, sehingga saya sangat menghargai, karena saya merasa tersanjung dan merasa tidak ada sedikit pun di hati kami bahwasanya itu mengambil peran kami. Jadi tadi ada sambutan Bapak menyatakan bahwa tidak berarti untuk menyamburi ataupun duplikat. Saya pasti tidak, karena rakyat itu siapapun yang membantu, siapapun yang punya kewajiban dari kami pusat maupun provinsi, itu adalah gerakan hati sebagaimana yang Bapak lakukan bersama yayasan yang telah Bapak pimpin tersebut. Dan tentunya harapan kami Bapak ke depan yayasan-yayasan seperti ini, ya, ini kan sebetulnya kan juga bisa kolaborasi dengan yayasan kami Bapak. Kemarin baru saja kami di Desa Teluk, ya, kami ada anggaran 1 miliar dari CSR Bank Jateng yang kami gelontorkan untuk RPLH berikut pengentasan kemiskinan ekstrim, berikut rangkainya kayak sanitasi dan sebagainya. Kenapa kami buat 1 titik Bapak, tidak semuanya dulu, supaya kemonjo itu apa ya, kemonjo itu bahasa apa tuh? Penyusut. Jadi begitu dapat pola, oh ini pas, ini intervensi seperti ini pas. Nah, nanti kami baru cari pendanaan untuk daerah-daerah lain. Tentunya Bapak, saya sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan matur nuwun sekali Bapak kepada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang Bapak pimpin, dan tentunya harapannya inisiasi yang disampaikan oleh Yayasan Gerakan Nasional Solidaritas Nasional dan bersatu dengan Koran, dengan Dandim, dan dengan semuanya yang telah membantu kegiatan yang baik untuk masyarakat kita, untuk masyarakat Banyumas. Saya menyampaikan matur nuwun sekali, dan saya juga mendoakan agar yayasan tersebut tetap eksis, agar yayasan tersebut tetap dapat dukungan dari manapun, kolaborasi, karena terus terang saya tadi agak gergel,
begitu lihat kegiatan-kegiatan luar biasa. Intinya adalah kegiatan ini adalah kegiatan kemanusiaan. Manusia yang tadinya tidak mampu diusahakan untuk mampu. Masyarakat yang biasanya kelihatan, mohon maaf, sakit, tidak sehat, diupayakan untuk sehat. Masyarakat yang membutuhkan, mohon maaf tadi kayak kursi roda, kayak mohon maaf kaki palsu dan sebagainya. Tentunya itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang kami juga tidak memikirkan sampai sebegitunya. Maka sekarang selain koreksi untuk kami juga bisa kolaborasi, kami ada kegiatan seperti itu, dan tentunya semoga kegiatan nasional ke depan dapat pula bermanfaat untuk daerah-daerah lain. Hari ini dimulai dari Banyumas. Hari ini pula, ini hari Jumat, ditutupnya di Banyumas juga. Dan kami berharap Bapak, banyak tetangga-tetangga kabupaten kami di Indonesia yang masyarakatnya sama membutuhkan seperti ini. Gaungkan nama baik gerakan solidaritas nasional, sejahterakan masyarakat Tuhan dan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PJ Bupati Banyumas atas sambutannya. Kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Pangdam Bupati Ponorogo yang akan disampaikan oleh Danrem 071 Wijaya Kusuma, dilanjutkan dengan pernyataan penutupan bakti sosial skala besar yang akan ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kepada Kolonel Infanteri Jamaluddin SIP MIP, kami silakan. Mohon Bapak, agak banyak ini. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Pangdam Mayor Jenderal TNI Dedy Suryadi. Seyogyanya hari ini beliau diundang dan hadir di tempat ini. Tapi karena ada kegiatan bertepatan dengan kegiatan wisuda jurid di Akademi Militer, sehingga beliau menghadiri acara tersebut. Dan acara ini diwakilkan kepada kami. Dan kami akan membacakan sambutan dari beliau, dan nanti akan kami ada beberapa tambahan sedikit. Sambutan Pangdam Bupati Ponorogo pada kegiatan penutupan bakti sosial skala besar Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dengan Kodam Bupati Ponorogo di wilayah Korem 01 Wijaya Kusuma pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan GSN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Teguh Arif Indratmoko SNM, yang saya hormati Bapak Ibu Bupati, ini sudah lama bersama-sama kami, yang kami hormati Ketua DPRD, ini yang baru, dan semoga semangat baru ya, kantornya juga baru. Yang kami hormati Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolresta atau yang wakil, kemudian Ketua Pengadilan Bapak Kajari, Ketua Pengadilan Agama. Ini di sini agak langka ini Bapak, karena Ketua Pengadilan Kajari, Ketua Pengadilan Agama ini ada dua. Jadi kalau nyebutnya ini dua-duanya, baik Purwokerto maupun Banyumas. Yang saya hormati Kepala Staf Korem, yang saya hormati Komandan Kepala Kaju Kodam yang ada di Korem 01 Kusuma. Di sini hadir juga Danyon ini 405. Makasih Danyon.
Yang saya hormati Kepala Dinas terkait yang hadir pada hari ini, ada Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PUPR, dan Dinas Sosial. Terima kasih atas dukungannya. Yang saya hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Korca Prem 071 PD 4 Diponegoro beserta seluruh pengurus dan anggota, para pengurus Yayasan GSN yang hadir, ada senior Brigjen TNI Purnawirawan Nur Budi, terima kasih Bang. Kemudian ada para direktur, termasuk Ibu yang sudah mendampingi Bapak selama beberapa hari melaksanakan kegiatan. Dan hadirin sekalian yang tentunya saya tidak bisa sebut satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri kegiatan penutupan bakti sosial skala besar dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan bakti sosial skala besar ini diselenggarakan di Banyumas seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Yayasan, dan ini bekerja sama dengan kami di Kodam 4 Diponegoro, khususnya Korem 01 Wijaykusuma, dengan tema sesuai dengan yang tertera adalah bergerak dengan hati, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara yayasan, kemudian TNI dan aparat pemerintah dilakukan dengan tulus ikhlas atas dasar rasa empati dan kepedulian untuk membantu masyarakat yang tentunya membutuhkan. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional ini didirikan oleh Bapak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tadi, yang berdiri pada tanggal 24 Agustus 2024, yang berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan tentunya berkaitan dengan kemasyarakatan. Tentunya saya merasa bangga karena dalam kegiatan bakti sosial di wilayah Kabupaten Banyumas ini, kita telah sukses menggelar berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya ada tadi 13, pembuatan sumur bor, kemudian rumah sudah layak huni, kemudian sunatan massal, bantuan sembako, kemudian kursi roda, pemberian kaki palsu, kemudian kacamata minus bagi anak-anak, dan alat peralatan keperluan sekolah yang sudah dibagikan, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Yayasan. Kegiatan bakti sosial ini merupakan sebuah pilot project, alhamdulillah, yang kebetulan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas ini, dan harapannya akan dapat dilanjutkan ke wilayah-wilayah lain. Saya juga berharap melalui kegiatan ini kita semua merasakan pentingnya peran serta semua pihak dalam membangun semangat persatuan dan semangat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekitar kita. Semoga kegiatan bakti sosial ini menjadi inspirasi positif bagi kita semua untuk terus peduli dan berbuat baik kepada sesama. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, kemudian seluruh prajurit Kodam 4 Diponegoro, para relawan, warga masyarakat, pemerintah daerah yang telah membantu kami berpartisipasi aktif untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini. Dan atas nama masyarakat Kabupaten Banyumas, khususnya yang mendapat bantuan, sekali lagi kami mewakili selaku aparat teritorial di wilayah di Korem 01 Wijaykusuma mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku Ketua
Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional serta seluruh pengurusnya. Demikian sambutan saya kepada kesempatan ini. Akhirnya mari kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa diberikan kekuatan dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Sati Sati Om. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Dedi Suryadi IPMIP MSI, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Mohon izin Bapak berkenan untuk tetap di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Yayasan GSN. Selanjutnya kami mengundang kepada hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Yayasan GSN dan Koram Analog 71 Wijaya Kusuma. Penandatanganan selesai. Selanjutnya kami mohon untuk Bapak Ketua Yayasan GSN sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sejenak marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan juga menengadahkan kedua telapak tangan kita seraya berdoa atas kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini. Tuhan Maha Kasih tanpa pilih kasih, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan kasih-Mu yang Engkau nasional dengan Kodam 4 Diponegoro, wilayah Korem 01 Wijaya Kusuma. Rasa pengabdian kepada bangsa dan negara, serta bekerja keras, ridho dan berkah di bawah ridho-Mu. Ya Allah, tiada daya kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar. Dan selanjutnya ada Ananda Isa Tarwati, selanjutnya Ananda Aziz Narza, dan Ananda Melawati Mezura. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Danrem 071 Wijaya Kusuma berkenan untuk menyerahkan bantuan berupa peralatan sekolah. Selanjutnya mohon izin Bapak berkenan untuk foto bersama. Baik, selanjutnya bantuan kursi roda untuk para penyandang disabilitas ganda yang akan diberikan kepada Ananda Rizky Maulana, Ananda Bagus Nur Hidayat, Ananda Renata Dwi Saputri, Ananda Abai Febriansyah, dan Ananda Muhammad Fawas. Kami persilakan untuk mengambil tempat kepada adik-adik.
Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Ketua Yayasan GSN Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Teguh Arif Indratmoko berkenan untuk menyerahkan bantuan kepada adik-adik penyandang disabilitas ganda. Kami silakan. Kamu sudah satu bersamanya berarti nggak apa-apa. Ya. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak berkenan untuk terima kasih, kami silakan kembali pulang. Penyerahan kursi roda biasa ini akan diserahkan oleh Bapak PJ Bupati Banyumas kepada Bapak Iwanuddin Iskandar SH.MU. Kami silakan. Selanjutnya kami bersiapkan untuk sesi foto bersama kepada penerima bantuan ya Pak. Izin Bapak 1, 2, 3. Penyerahan bantuan selanjutnya yaitu penyerahan bantuan kaki palsu yang akan diberikan kepada Bapak Kistowo dan Bapak Gimoto. Kami silakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami mohon kepada Direktur Kerjasama dan Pemasyarakatan Yayasan GSN Bapak Nuriana berkenan untuk menyerahkan bantuan kaki palsu kepada Bapak Kistowo dan Bapak Gimoto. Kami silakan.
langsung dicoba. Bisa ya? Selanjutnya nanti juga berkenan untuk foto bersama dengan Bapak Kisto dan Bapak Kinuhan. Silakan Bapak.